Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wil Arasotilase. Nah, kali ini saya akan membahas tentang lahirnya teori kuantum. Nah, sebelum kita masuk ke pokok bahasan, saya mau menjelaskan tentang apa sih itu fisika kuantum. Nah, di sini perkenalan sedikit tentang fisika kuantum. Nah, menjelang akhir abad ke-19 itu banyak perkembangan yang terjadi pada dunia fisika. Nah, setelah ditemukannya teori mekanika Newton itu, teori elektromagnetik Maxwell dan termodinamika itu fisika berhasil menjelaskan berbagai macam fenomena-fenomena yang ada di dunia. Nah, ketiga teori tersebut itu kemudian dikenal sebagai fisika klasik. Nah, kemudian seiring berjalannya dengan perkembangannya berbagai peralatan untuk eksperimen itu, nah para fisikawan menemukan bahwa ada fenomena-fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh fisika klasik sendiri. Nah, fenomena-fenomena ini baru dapat dijelaskan pada awal abad ke-20. Yang merupakan awal era fisika modern itu, era fisika modern itu sendiri ditandai dengan penemuan teori fisika modern. Nah, di sini yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan oleh teori fisika klasik sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke pokok bahasan yang pertama yaitu tentang fenomena radiasi benda hitam. Nah, di sini fenomena radiasi benda hitam itu, nah di sini kegagalan fisika klasik bermula di akhir abad ke-19. Nah, ketika para ilmuwan itu tidak mampu menjelaskan fenomena radiasi benda hitam, maka hukum Rayleigh-Jeans itu ditemukan oleh Lord Rayleigh. Nah, di sini dan Sir James Jeans, dua ilmuwan asal Inggris ini tahun 1900 itu menemukan hukum tersebut. Nah, semakin pendek suatu gelombang sinar seperti sinar ultraviolet, nah maka intensitas radiasi itu energinya semakin tinggi menuju tak hingga. Nah, di sini yang seperti kita tahu bahwa hukum Rayleigh-Jeans ini ditemukan oleh Lord Rayleigh dan Sir James Jeans. Nah, ilmuwan Inggris ini tahun 1900 itu menurut hukum tersebut semakin pendek dan gelombang seperti suatu gelombang. Nah, sinar ultraviolet ini maka intensitas radiasi energi semakin tinggi menuju tak hingga. Nah, di sini sayangnya hasil eksperimen dari eksperimen ini menunjukkan bahwa semakin pendek gelombangnya, intensitas radiasinya itu justru menurun. Nah, kegagalan hukum Rayleigh-Jeans ini menjelaskan fenomena-fenomena radiasi benda hitam. Nah, di sini dikenal dengan sebagai bencana ultraviolet atau ultraviolet katastrof. Nah, di sini yang kedua itu ada yang namanya yang teori kuantum. Nah, pada tahun 1900 itu seorang fisikawan asal Jerman itu namanya disebut dengan Max Planck. Nah, di sini Max Planck ini muncul dengan gebrakan baru yang menjadi awal muncul fisika modern. Nah, di sini munculnya fisika modern ini, di sini Planck ini mampu menjelaskan permasalahan bencana ultraviolet yang sebelumnya tidak mampu dijelaskan oleh ilmuwan lainnya yang disebut dengan fisika klasik. Nah, di sini menurut Planck ini, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan suatu benda itu terbagi-bagi atau distrik. Dan dalam paket energi yang disebut kuantum ini, besar energinya tergantung pada besarnya frekuensi gelombang elektromagnetik. Nah, Planck ini menjelaskan teori ini dengan rumus matematika itu berikut itu E sama dengan H dikali V. Nah, di sini yang disebut dengan E ini adalah energi. Nah, kemudian yang H ini disebut konstanta Planck. Yang seperti kita tahu, konstanta Planck itu adalah 6,626 dikali 10 pangkat min 34 joule joule per second. Nah, di sini teori Planck ini mampu menjelaskan bencana ultraviolet. Nah, hasil perhitungan dengan persamaan Planck ini ternyata sama dengan hasil eksperimen sebelumnya. Nah, mereka menunjukkan grafik pengamatan benda hitam dengan pola yang sama atas penemuannya ini. Nah, Max Planck ini mendapat penghargaan Nobel. Nah, fisika tahun 1918. Nah, di sini teori Planck ini kemudian lebih dikenal sebagai teori kuantum ya, dan mengawali peralihan fisika klasik menuju fisika modern. Nah, di sini yang lebih pentingnya itu ketika Planck itu menemukan apa teori kuantum ini adalah peralihan
fisika klasik ke fisika modern. Nah, di sini teori Planck ini juga menginspirasi banyak ilmuwan terhadap berbagai pandangan baru, salah satunya itu mengenai cahaya. Nah, di sini atas penemuannya Max Planck ini mendapatkan penghargaan Nobel ini itu adalah salah satu peralihan fisika klasik menuju ke fisika modern. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya efek fotolistrik. Nah, di sini efek fotolistrik itu adalah peristiwa fotolistrik yang pertama kali diamati oleh fisikawan asal Jerman. Nah, di sini Reinhardt ini tahun 1887. Nah, peristiwa ini berkaitan dengan suatu permukaan logam yang disinari oleh cahaya. Nah, hasil dari penyinaran ini nantinya akan melepas elektron dari permukaan logam. Nah, dalam elektron yang lepas ini dapat diketahui karena munculnya arus listrik. Nah, munculnya arus listrik ini karena cahaya ini kemudian disebut dengan sebagai efek fotolistrik. Nah, di sini menurut Young, cahaya itu adalah gelombang yang mampu melepaskan elektron karena adanya transfer energi dari cahaya ke elektron. Nah, di sini Young itu mengatakan bahwa ketika elektron melepas elektron karena adanya transfer energi dari cahaya ke elektron. Nah, energi elektron yang lepas dari permukaan logam itu akan dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Nah, yakni seberapa terang sih cahaya tersebut menyinari permukaan logam. Nah, semakin terang cahayanya itu, maka semakin besar juga elektronnya. Nah, di sini uh, bisa kita lihat sama-sama. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada yang namanya pemahaman klasik cahaya sebagai gelombang. Nah, di sini Isaac Newton itu mengatakan bahwa cahaya terdiri atas partikel-partikel yang sangat kecil. Nah, kemudian salah satunya itu ada eksperimen yang membuktikan bahwa cahaya merupakan gelombang adalah eksperimen celah ganda. Nah, yang seperti kita pelajari yang sebelum-sebelumnya oleh Thomas Young ini pada tahun 1801. Nah, Young ini menutup jendela di suatu ruangan. Nah, ini adalah satu yang dia temukan kayak gitu. Nah, ketika Young menutup jendela di suatu ruangan gelap dan hanya membuka satu celah kecil yang menjadi sumber cahaya tunggal dalam ruangan itu. Nah, kemudian di depan cahaya tersebut itu diletakkan dua celah tipis yang berdekatan. Nah, cahaya dari celah ganda tersebut itu kemudian diamati melalui sebuah layar. Nah, ketika menurut teori Newton ini hanya akan ada dua titik terang yang terlihat di layar karena partikel bergerak lurus melalui dua celah yang ada. Namun yang terbentuk di layar itu adalah pola gelap terang gelap terang. Nah, di sini yang seperti kita pelajari yang sebelumnya. Nah, kemudian tapi menurut teori Newton itu hanya akan ada titik terang yang seperti kita jelaskan tadi itu hanya akan ada dua terang kayak gitu yang ter apa terpancar di layar. Nah, berdasarkan percobaan tersebut itu, Young menyimpulkan bahwa cahaya adalah gelombang. Nah, sayangnya itu pemahaman klasik mengenai cahaya ini menemukan permasalahan ketika dihadapkan pada peristiwa fotolistrik. Nah, kemudian pemahaman cahaya sebagai artikel. Nah, di sini Albert Einstein ini seorang ahli fisika asal Jerman terinspirasi dengan pandangan Planck. Nah, tentang radiasi gelombang elektromagnetik yang menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik itu terpaket-paket dalam energi yang disebut kuantum. Nah, namun Einstein ini lebih terfokus pada cahaya. Cahaya itu sebagai partikel yang berperan pada efek fotolistrik. Nah, Einstein itu mengatakan bahwa cahaya itu adalah partikel yang memiliki massa dan momentum sehingga partikelnya itu bisa bertumbukan gitu. Nah, cahaya sebagai artikel ini dikenal sebagai dengan nama foton. Nah, kemudian sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih.